Masih di News Pagi, pemirsa, dua balita terpental dari motor yang dikendarai orang tuanya akibat ditabrak mobil yang melaju kencang di Bekasi, Jawa Barat. Selain menabrak sejumlah kendaraan lain, mobil yang diduga mengalami remblong baru berhenti setelah menabrak warung. Dari lawan arah ngebut ya Bu ya? Ya Allah. Kabur itu Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Jatimakmur, Bekasi, Jawa Barat pada Minggu kemarin. Diduga mengalami remblong saat melaju kencang, mobil sedan bernomor polisi B1075NBF ini menabrak sejumlah motor dan mobil lainnya. Akibat tabrakan beruntun ini, sejumlah orang tergeletak di jalan bersimbah darah. Termasuk dua balita yang terpental dari motor yang dikendarai orang tuanya. Laju mobil sedan baru berhenti setelah menabrak sebuah warung, sementara sopir mobil yang diketahui berusia lanjut langsung diamankan. 4 orang, satu lagi hamil. Lagi hamil, berarti sekitar 5 ya? 5 orang. Ada yang meninggal nggak Pak? Nggak ada. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara para korban yang terluka dievakuasi ke rumah sakit. Kasus kecelakaan ini masih dalam penyelidikan unit Laka Lantas Polsek Pondok Gede dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. 4 orang anak tewas tenggelam saat tengah menikmati libur lebaran di Pantai Tompek, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sementara satu anak lainnya berhasil diselamatkan. Euforia libur lebaran berubah menjadi duka saat 5 orang anak terseret ombak di Pantai Tompek, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Tangis para orang tua tak terbendung melihat jasad anaknya ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Dari 5 anak yang terseret ombak, 4 ditemukan dalam kondisi meninggal, sementara 1 lainnya selamat dan langsung dilarikan ke puskesmas setempat. Pasca kejadian, lokasi wisata Pantai Tompek ditutup sementara. Tujuh orang tewas dan 2 lainnya hilang akibat insiden perahu terbalik di Boyolali, Jawa Tengah. Perahu diduga terbalik karena salah satu penumpang berfoto selfie di geladak depan perahu. Tim SAR yang sudah melakukan pencarian di sekitar lokasi perahu tenggelam di Waduk Kedung Ombo, Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu, Boyolali, Jawa Tengah, Minggu pagi kembali menemukan 1 jenazah di dalam waduk yang kedalamannya mencapai 20 hingga 25 meter. Tubuh korban terdeteksi oleh drone tim SAR yang diluncurkan di atas permukaan air mengelilingi lokasi tenggelamnya perahu penyeberangan. Sementara 2 orang dinyatakan hilang dan masih dalam pencarian. Dalam operasi pencarian, tim SAR mengalami kesulitan karena banyaknya jaring dan tonggak kayu yang dipasang petani karamba. Sementara itu, pengemudi perahu yang masih berusia 13 tahun diperiksa intensif polisi. Polisi juga terus mendalami penyebab pasti kecelakaan dan menutup sementara objek wisata Warung Apung Waduk Kedung Ombo. Untuk sementara ditutup dalam proses supaya untuk menjaga air di bawah itu tidak keruh seperti itu. Kalau korban tadi sudah dibawa ke rumah sakit ya? Sudah di Waras Wilis, Andong. Kejadian bermula saat perahu berpenumpang 20 orang hendak menuju warung makan apung yang berjarak 50 meter dari daratan. Saat perahu sudah mendekati tujuan, tiba-tiba seorang penumpang berjalan ke geladak depan kapal untuk bersuah foto. Namun tiba-tiba perahu oleng dan terbalik, sayangnya perahu tidak dilengkapi alat keselamatan. Akibatnya 7 orang meninggal dunia dan 2 lainnya hilang. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Ya, Gede dan pemirsa, ini sebenarnya bukan kali pertama ada kejadian kecelakaan pada saat warga itu bersuah foto. Boleh memang kita mengabadikan lokasi ataupun momen, tapi harus lihat kondisi ya. Betul, ironisnya adalah ketika dia ingin berselfie, yang celaka bukan hanya dia, ternyata Orang satu lain, kapal gitu kan, orang lain jadi celaka karena ulah 1 orang saja. Dan pemirsa,
Berikutnya sementara itu kepolisian Resort Boyolali memeriksa 3 orang atas insiden tenggelamnya perahu di Waduk Kedung Ombo. Salah satu yang diperiksa yakni nahkoda kapal yang ternyata masih di bawah umur. Nahkoda perahu yang masih berusia 13 tahun telah dibawa ke Mapolres Boyolali, Jawa Tengah guna dilakukan pemeriksaan. Selain nahkoda, 2 orang saksi juga diperiksa terkait penyebab tenggelamnya perahu Warung Abung di Waduk Kedung Ombo, Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu, Boyolali, Jawa Tengah. Nahkoda yang masih berusia di bawah umur, sehingga untuk saat ini penanganan diserahkan ke pihak perlindungan anak Polres Boyolali, Jawa Tengah. Sementara 2 lainnya masih sebatas saksi. Untuk sementara baru 3 dulu ya. Salah satunya nahkoda, kebetulan di bawah umur. Kita mintain keterangan untuk sementara dari unit PPA Satreskrim Polres Boyolali sudah melaksanakan pemeriksaan awal. Polisi menemukan bahwa perahu yang digunakan untuk mengangkut 20 penumpang ini tidak dilengkapi alat pengaman serta surat izin dalam pengoperasian perahu, sehingga faktor keamanan terabaikan. Upaya pencarian korban perahu tenggelam dilanjutkan hari ini dan jumlah korban tenggelam yang ditemukan sejumlah 7 orang dalam kondisi meninggal dunia. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Penyekatan jalan menuju kawasan wisata Pantai Anyer dan Carita di Pandeglang membuat seorang wanita mengamuk saat kendaraannya diminta putar balik. Sementara penutupan tempat wisata pemandian air panas di Cikomoy, Pandeglang diprotes warga dan pedagang setempat. Wanita ini sangat emosi ketika kendaraannya diminta putar balik saat menuju Pantai Anyer di jalur penyekatan di Ciwa dan Cilegon, Banten. Dia memaksa jalan dengan alasan akan melayat saudaranya yang meninggal dunia. Tetapi wanita ini tidak bisa menunjukkan identitas dan alamat saudaranya yang meninggal tersebut. Sesuai instruksi Gubernur Banten, seluruh objek wisata di Banten ditutup sejak hari ini. Akses menuju Pantai Anyer dan Carita Pandeglang pun ditutup dan kendaraan yang melintas diminta untuk putar balik. Ya sudah terlanjur masuk karena kemarin bermalam ya kita baru check out baru kita keluarkan. Terima kasih. Ada himbauan ke wisatawan untuk segera keluar dari sudah kita petugas sudah kita himbau pada seluruh tempat-tempat wisata yang ada di Anyer sampai Carita untuk keluar pada waktu jam check out-nya. Sesuai instruksi Gubernur Banten, wisata kolam renang Cikoromoy, Pandeglang, Banten juga ditutup. Penutupan ini memicu aksi unjuk rasa pengelola dan para pedagang. Mereka menolak penutupan lokasi wisata karena menghilangkan pendapatan mereka. Kayak makan nggak ada apa-apanya, udah tua lagi ya kan. Cuman hasilnya kayak gini lah. Ini nungguin duit orang nih, dapat disetorin. Kalau nggak dapat nomor dari mana nenek? Penutupan tempat-tempat wisata untuk memutus penyebaran COVID-19. Sebelum ditutup, sejumlah tempat wisata seperti Pantai Batu Karas, Pangandaran disesaki pengunjung, sehingga dikhawatirkan munculnya klaster tempat wisata. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Taman Mini Indonesia Indah ditutup mulai kemarin hingga hari ini dan banyak calon pengunjung yang kecewa karena tidak mengetahui penutupan tersebut. Setelah sempat beroperasi selama 3 hari pada Lebaran kemarin, kawasan wisata TMI ditutup sementara mulai hari ini hingga tanggal 17 Mei besok. Meski telah diumumkan melalui situs resmi, namun masih ada warga yang datang ke Taman Mini. Mereka pun kecewa karena tidak diperbolehkan masuk. Nggak tahu infonya, setahu saya kan yang di Banten kan tutup semua, kayak Anyer, Carita gitu tutup. Yang di sini kan kemarin buka.
Nggak tahu kalau hari ini tutup. Karena masih ada masyarakat yang dia belum tahu yang mana Taman Mini ini tutup, sehingga dengan keberadaan petugas bisa menghimbau, menyampaikan kepada masyarakat yang akan datang. Sehingga Pengunjung yang sudah membeli tiket online dapat mengajukan pengembalian uang dengan menghubungi wahana terkait. Selama penutupan, Taman Mini melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh kawasan. Dari Jakarta, Eti Juitasari, Mario Oba, Tri Julianti, iNews melaporkan. Petugas Satpol Air menyita 2 buah alat permainan air banana boat di Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Aksi tersebut menuai protes warga. Sementara itu ratusan pengunjung memenuhi kolam pemandian air Cikoromoy, Pandeglang, Banten. Petugas patroli Satuan Polisi Perairan bersitegang dengan para pemilik wahana permainan air banana boat di perairan Pandeglang, Banten. Para pengelola wisata wahana air ini tak terima banana boat mereka disita petugas. Bahkan kapal patroli Polair sempat diadang sejumlah perahu yang diduga milik warga. Alasan petugas menyita banana boat karena pemilik banana boat tak mengindahkan arahan dari Gubernur Banten tentang penutupan lokasi wisata. Sementara itu pengunjung dan penggiat wisata pantai memberikan dukungan kepada pemilik banana boat yang mencoba meraih kembali banana boat mereka. Di tempat lain petugas Satpol PP menutup dan membubarkan wisatawan yang ada di berbagai tempat wisata. Kalau ditutup tidak, jadi kami hanya menutup gerbang supaya pengunjung yang lain tidak terus masuk dan tidak menambah jumlah pengunjung yang ada di area tersebut. Jadi pengunjung yang akan masuk kami kembalikan supaya kembali ke tempat masing-masing. Warga dan pegiat wisata di wilayah Pantai Carita dan sekitarnya diimbau mematuhi anjuran pemerintah terkait larangan membuka usaha wisata hingga tanggal 30 Mei mendatang. Beginilah kondisi kolam pemandian di wisata alam pemandian Cikoromoy, Pandeglang, Banten. Ratusan pengunjung tampak memadati objek wisata air yang sudah ada sejak puluhan tahun silam ini. Aparat gabungan sebelumnya telah menutup lokasi wisata ini karena mengabaikan protokol kesehatan. Namun, penutupan lokasi wisata ditolak sejumlah penggerak wisata setempat, hingga petugas akhirnya membiarkan usaha pemandian tersebut tetap buka. Infonya kurang jelas. Jadi kan itu mendadak. Kemarin kan masih dibuka. Terus baru semalam tahunya. Cuma ya kita kesini aja gitu. Siapa tahu dibuka, ternyata dibuka. Emang tadi di jalan nggak ada penyekatan, Pak? Saya kesininya pagi, jadi nggak ada penyekatan kalau dibalik putar balik. Akibat dibuka kembali, pengunjung wisata alam pemandian Cikoromoy kembali membludak dan tanpa protokol kesehatan. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Polisi merazia balon udara yang diterbangkan di sejumlah daerah karena membahayakan. Bahkan di Madiun, Jawa Timur, sebuah balon udara terjatuh ke kabel PLN dan memicu ledakan. Sebuah balon udara berukuran besar jatuh menimpa kabel listrik dan menimbulkan ledakan di Desa Kepet, Kecamatan Dagangan, Madiun, Jawa Timur. Menurut petugas PLN Madiun, balon udara yang mengenai kabel PLN sempat membuat listrik di Kecamatan Dagangan padam. Menaikkan balon udara memang menjadi tradisi di sejumlah daerah, namun membahayakan, sehingga menerbangkan balon udara tidak boleh sembarangan. Polisi pun menggelar razia dan menyita balon udara serta petasan yang biasa diterbangkan ketika momen Lebaran. Di Kecamatan Jambon, Ponorogo, Jawa Timur, polisi mengamankan 6 orang, 4 diantaranya berstatus pelajar SD dan SMP. Dari 6 orang ini, polisi menyita balon berukuran 12 meter dan ratusan petasan beragam ukuran. Mereka membuat sendiri balon udara dengan biaya hasil patungan. Karena masih di bawah umur, orang tua mereka pun dipanggil ke kantor polisi.
Terdiri dari 6 anak, yang 1 dewasa, yang 5 masih usia 14-15, usia anak SMP. Sebuah balon ukuran 12 meter, diameter 2 meter, berisi mercon, pertasan sebanyak 450 yang kecil, yang besar sejumlah 15. Saat ini kami masih melakukan pendalaman dari mana asal-usul dan sumber dana yang berhasil kami amankan hari ini. Penerbangan balon udara secara liar dilarang karena membahayakan, diantaranya mengganggu aktivitas penerbangan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 disebutkan penerbangan balon udara liar dapat dikenai sanksi penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 500 juta. Karena banyaknya tradisi menerbangkan balon udara di sejumlah daerah, polisi menggelar razia sejak awal Lebaran dan telah menyita lebih dari 50 balon udara. Tim Liputan iNews melaporkan. Setiap tahun selalu ada balon udara yang diterbangkan dan ini selalu ada penangkapan begitu, tapi sepertinya tidak membuat warga jera ya, Lista. Iya, dan sebenarnya ini juga kita masih belum mengetahui ya, tradisi menerbangkan balon udara jelang hari raya ataupun pada saat merayakan hari-hari besar ini bermula dari mana, tapi memang tadi juga sudah sempat disampaikan bahwa dengan adanya aktivitas balon udara ini mengganggu penerbangan. Iya. Nah, ini bisa terancam pidana 2 tahun nih Gede nih, tapi mungkin tidak banyak warga yang mengetahui undang-undang ini ya. Iya. Dan pemirsa, ribuan pemudik yang melintas di Karawang, Jawa Barat diwajibkan antigen. Kami akan segera kembali.